Langit pagi di atas pasar lama Banten masih diselimuti kabut tipis ketika suara riuh pedagang mulai membelah sunyi. Di antara hiruk-pikuk para penjual dan pembeli, seorang gadis muda berjalan anggun membawa keranjang berisi sayuran segar di atas kepalanya. Namanya Siti Mariam, perempuan cantik berusia 25 tahun, berkulit sawo matang dengan tatapan tajam penuh rahasia. Senyumnya manis, namun ada sorot mata dalam yang menyimpan duka dan luka masa lalu. Setiap hari, Mariam menjajakan hasil panen dari kebun warisan ayahnya yang sudah meninggal 5 tahun silam. Ibunya sakit-sakitan dan hanya bisa berbaring di dipan bambu di rumah sederhana mereka di kampung Kaibon. Mariam tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga, tetapi juga penjaga kehormatan yang tak pernah ia biarkan diinjak oleh siapapun. Meski ia hanya seorang perempuan muda, aura jawara mengalir deras dalam darahnya. Orang-orang pasar menyayanginya. Ia sering menolong sesama pedagang, memberi harga murah pada pembeli miskin, bahkan tak segan turun tangan jika ada pencuri tertangkap. Namun tak banyak yang tahu bahwa Mariam adalah cucu dari Ma'roh, jawara perempuan terakhir Banten yang pernah membuat para preman dan jagoan kota tunduk hanya dengan tatapan matanya. Ilmu ajian lembu sekilan yang sakti diwariskan secara diam-diam kepada Mariam sebelum sang nenek wafat. Tapi Mariam bukan orang yang mudah terprovokasi. Ia tahu betul bahwa ajian lembu sekilan bukan untuk gagah-gagahan, apalagi dipamerkan. Ia hidup dengan prinsip leluhur, gunakan kekuatan bukan untuk menguasai, tetapi untuk melindungi. Namun ketenangan itu perlahan mulai terguncang. Pasar yang dulu damai kini mulai terdengar bisik-bisik gelisah. Ada kabar bahwa kelompok baru dari luar kota sedang masuk, memalak para pedagang kecil dan meminta setoran keamanan. Mariam mencium ada bau bahaya yang perlahan merayap. Beberapa pedagang mulai mengeluh, barang dagangannya diminta paksa, lapaknya diobrak-abrik kalau tak mau bayar. Namun mereka takut bicara terbuka. Ketika Mariam menanyakan siapa pelakunya, mereka hanya menjawab lirih, orang timur, buas, katanya dari Ambon. Nama itu seperti petir di telinga Mariam. Ia tahu orang Ambon dikenal keras, dan jika mereka sudah menguasai pasar, maka penderitaan akan menimpa semua. Satu malam, saat Mariam tengah menyiapkan dagangan, ibunya tiba-tiba memanggil dengan suara lemah. "Hati-hati, Neng, ilmu yang kamu warisi bukan hanya kekuatan, itu juga kutukan, kalau kamu tak bisa mengendalikan amarah." Mariam menggenggam tangan ibunya, menyadari bahwa pesan itu bukan sekadar kekhawatiran, melainkan peringatan leluhur. Tubuhnya kuat, kebal, tapi jiwanya bisa hancur jika ia memakai ilmu itu dengan niat yang keliru. Pagi berikutnya, sebuah lapak pecah berantakan. Seorang pedagang tua menangis, dagangannya diinjak-injak. Mariam datang terlambat, tapi ia melihat bekas jejak sepatu but besar dan darah yang mengering. Ini bukan sekadar perampasan, ini penghinaan terhadap rakyat kecil. Dan bagi Mariam, itu lebih dari cukup untuk membangunkan sisi lain dalam dirinya, sisi yang sudah lama ia pendam. Di tengah pasar, dengan keranjang sayur di tangan dan wajah penuh amarah, Mariam menatap matahari pagi yang mulai terbit. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena firasat, pertarungan besar akan segera datang. Dan jika itu demi tanah kelahirannya, ia siap menjadi lembu sekilan, jawara perempuan yang akan mengguncang kembali bumi Banten. Pasar lama Banten geger. Sebuah mobil pikap butut berhenti mendadak di tengah los ikan, membuat para pedagang terkejut dan pembeli bubar lari. Dari dalam mobil itu turun 5 pria bertubuh kekar, kulit legam, dan rambut gondrong tak terurus. Di antara mereka, yang paling mencolok adalah lelaki tinggi besar dengan tato di leher dan dada terbuka memperlihatkan bekas luka panjang, namanya Levi, preman Ambon yang dikenal bengis, baru keluar dari penjara. Levi berdiri di atas keranjang ikan yang ambruk, tertawa keras sambil menatap satu persatu pedagang di sekelilingnya. "Mulai sekarang, pasar ini gue yang jaga. Kalian bayar keamanan tiap minggu. Yang berani nolak, siap kehilangan dagangan, atau nyawa," ucapnya lantang, suaranya berat seperti dentuman gendang. Para pedagang hanya bisa menunduk, tak ada yang berani melawan. Di mata mereka, lelaki ini bukan manusia, ia seperti binatang buas lapar. Hari itu, satu persatu lapak didatangi anak buah Levi. Mereka mengambil uang secara paksa, memukul yang melawan, dan menendang barang dagangan yang tak diberi. Siti Mariam yang sedang menimbang cabai untuk pelanggan langsung menghentikan tangannya ketika suara tangisan seorang ibu tua terdengar dari arah kios kelontong. Ia mendekat,
dan di sana ia melihat seorang pria Levi menginjak kepala si ibu karena menolak membayar uang keamanan. Maryam menahan nafasnya. Ia tahu benar bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk melawan. Ia belum siap, tapi sorot matanya menatap tajam ke arah Levi, yang berdiri menyeringai sambil mengunyah sirih. Tatapan mereka bersitatap sejenak, mata Maryam dingin, penuh kemarahan yang membeku. Tapi Levi hanya tertawa kecil, seolah membaca bahwa gadis ini akan menjadi hiburan yang menyenangkan suatu hari nanti. Malam harinya, di rumah panggung tua yang diterangi lampu minyak, Maryam duduk termenung di sisi ibunya yang masih terbaring lemah. Pasar sudah mulai diduduki, Mak, bisiknya lirih. Sang ibu hanya mengangguk lemah, lalu berkata, "Kamu sudah tahu siapa kamu, Maryam. Jangan takut, tapi jangan tergesa. Lembu sekilan bukan untuk pamer kekuatan, tapi untuk menghukum yang lupa daratan." Maryam menatap kendi air di sudut ruangan. Dalam refleksi air itu, ia melihat sosok kakeknya, Mang Roh, sang jawara Banten, berdiri dengan golok di pinggang dan sorot mata seperti petir. Maryam tahu, darah itu kini mengalir dalam dirinya. Tapi ia belum membangkitkan ajian itu sepenuhnya. Ia masih ingin melindungi pasar tanpa harus membuka kekuatan lamanya. Tapi sampai kapan? Sampai semua orang diinjak-injak. Keesokan harinya, lapak sayurnya sendiri dihampiri oleh anak buah Levi. "Cantik juga ya kamu, sayang, kalau daganganmu ini gak bayar pajak." Lelaki itu mengangkat ikat pinggang, siap memukul. Namun sebelum sabuk itu turun, tangan Maryam menangkapnya. Matanya menyala, tatapannya menusuk. "Sentuh barangku, dan kau takkan bisa sentuh apapun lagi seumur hidupmu," bisiknya. Lelaki itu kaku, takut, lalu mundur perlahan. Kabar bahwa ada seorang gadis penjual sayur yang berani menantang orang-orang Levi langsung menyebar. Beberapa pedagang mulai berani bicara, berharap. Tapi bagi Levi, ini adalah sebuah undangan. "Kalau dia mau main, gue kasih panggungnya," ucapnya dingin, sambil mengasah parang kecil di tangannya. Banten baru saja memanggil kembali arwah jawaranya. Dan badai, perlahan, mulai mendekat. Pagi itu pasar seperti biasa tampak ramai, namun suasananya tak lagi sama. Banyak mata mengarah pada lapak sayur milik Siti Maryam. Bukan hanya karena sayurannya segar, tapi karena desas-desus semalam, tentang gadis penjual sayur yang berani menantang anak buah Levi. Wajah-wajah takut perlahan berubah menjadi harapan, namun bagi Maryam, ini adalah pertanda bahwa ia tak bisa lagi berjalan di garis tenang. Ia sudah menarik perhatian raja baru pasar. Tak butuh waktu lama, Levi datang sendiri. Ia berjalan santai melewati deretan pedagang yang ketakutan. Tangannya menenteng sebatang besi, dan senyum sinis menghiasi wajahnya. Di hadapan lapak Maryam, ia berhenti. "Jadi ini cewek yang berani megang tangan anak buah gue?" tanyanya dengan nada santai namun beracun. Maryam berdiri tegak, wajahnya tak menunjukkan rasa takut sedikitpun. "Kalau mereka tidak bisa jaga tangan, maka aku yang akan jaga pasar ini," jawabnya tegas. Tawa Levi menggema di tengah pasar. Ia meludah ke tanah, lalu berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Perempuan kayak kamu cukup masak di dapur, bukan main jadi jagoan." Beberapa pedagang mulai mundur perlahan, takut pertarungan akan pecah. Tapi Maryam tetap di tempatnya, seperti batu karang di tengah badai. "Aku perempuan Banten. Kalau ada yang menginjak martabat, maka aku bukan hanya berdiri, aku akan melawan." Levi mendekat, hanya tinggal sejengkal dari wajah Maryam. Tangannya hendak meraih dagangan, namun sebelum jari-jari kasarnya menyentuh, Maryam menepuk meja dengan keras hingga semua keranjang sayur bergetar. Aura dingin menyebar dari tubuhnya. "Ini peringatan, Levi. Jangan pikir tanah ini tak bertuan. Jangan kira kami diam karena takut. Kami hanya menghormatimu sebagai tamu. Tapi kalau tamu mulai berlaku kurang ajar, maka rumah ini akan menolakmu." Suara Maryam menusuk seperti sembilu. Levi menatapnya sejenak, lalu tertawa kecil. "Oke, jawara sayur, kita lihat sampai mana nyalimu. Jangan kabur nanti kalau gue datang bawa semua anak buah." Ia lalu pergi, tapi pandangannya seperti meninggalkan api di belakang. Maryam tahu, duel itu hanya masalah waktu. Dan ia juga tahu, kalau ingin menang, ia harus bersiap. Ajian lembu sekilan harus dibuka, tak bisa lagi disegel. Malam itu, langit Banten diselimuti mendung berat. Maryam duduk bersila di depan pusaka milik kakeknya, sebuah tongkat kayu hitam dengan ukiran harimau di ujungnya.
Ia membuka peti lama yang berisi kain hitam warisan leluhur, lalu melilitkannya di pinggang. Suara angin berdesir seolah menyambut, dan di dalam dirinya, getaran aneh mulai terasa. Nafasnya menjadi berat, keringat dingin mengucur di dahi, tapi ia bertahan. Ajian lembu sekilan perlahan aktif kembali. Kilasan ingatan tentang kakeknya kembali muncul. Petuahnya terngiang di telinga, tubuhmu akan kebal, tapi jiwamu bisa terluka kalau kau bertarung dengan amarah. Jangan jadikan kekuatan ini untuk dendam. Gunakan untuk menegakkan kebenaran, atau kau akan kehilangan dirimu sendiri. Maryam mengatupkan tangan, berdoa dalam sunyi, berharap kekuatannya tidak membawanya tenggelam dalam gelap. Saat ayam jantan berkokok dini hari, Maryam berdiri. Matanya tajam menatap keluar jendela. Ia bukan lagi sekadar gadis penjual sayur. Ia kini jawara muda dari Banten. Dan besok, jika Levi kembali dengan niat menghancurkan pasar, maka tanah ini akan menyaksikan bangkitnya ajian kuno yang pernah membuat musuh gemetar, lembu sekilan. Pagi itu langit Banten muram, seolah tahu darah akan tumpah. Kabut belum sepenuhnya sirna saat teriakan keras mengguncang pasar lama. Cepat beresin dagangan, mereka datang lagi. Suara itu membuat para pedagang panik. Beberapa buru-buru menutup lapak, sisanya hanya diam pasrah. Di ujung jalan, Levi datang dengan 8 orang preman berbadan kekar. Parang dan rantai besi menggantung di tangan mereka, sinyal bahwa pagi ini tak akan berjalan damai. Siti Maryam berdiri di lapaknya. Ia tak lari, tak mundur. Ikat kepala kain hitam telah melilit rambutnya, dan tongkat kayu warisan Makroh tersembunyi di balik tikar dagangan. Hatinya bergetar, bukan oleh takut, tapi karena ia tahu ini bukan lagi tentang dirinya. Ini soal harga diri seluruh pasar. Levi melangkah semakin dekat, wajahnya dingin. Sudah siap, pendekar sayur. Kali ini bukan buat main-main, ucapnya tajam. Salah satu preman maju dan langsung membalikkan keranjang dagangan Maryam. Tomat, cabai, dan kol berhamburan ke tanah. Namun sebelum lelaki itu bisa tertawa, tubuhnya terpental seolah ditabrak kereta. Orang-orang hanya melihat Maryam bergerak sepersekian detik, dan lelaki itu sudah tersungkur. Dengan dada terbenam di tumpukan sayur. Pasar sunyi. Tak ada yang bersuara, semuanya menyaksikan kebangkitan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Levi mengangkat tangan, memberi aba-aba. 3 anak buahnya langsung menyerbu dari arah kanan. Tapi Maryam melompat ringan ke udara, kakinya berputar, menghantam satu persatu. Suara tulang patah terdengar seperti kayu kering diinjak. Ajian lembu sekilan mulai menunjukkan kedahsyatannya. Tubuh Maryam bukan hanya gesit, tapi keras bagai batu. Rantai besi yang diayunkan ke punggungnya pun hanya memantul. Salah satu preman mencoba menusuk dari belakang, tapi Maryam menangkis dengan tongkat pusaka. Sekali dorong, lelaki itu terpental dan menghantam gerobak bakso. Pedagang-pedagang yang tadinya bersembunyi kini mulai mengintip, bahkan beberapa bersorak pelan. Mereka melihat harapan, kekuatan, dan keberanian yang selama ini lenyap dari pasar. Levi sendiri belum bergerak. Ia berdiri sambil menyaksikan anak buahnya bergelimpangan. Matanya menyipit, menilai lawannya. Jadi, ini kekuatanmu, ajian dari leluhurmu itu, gumamnya. Ia mengeluarkan sebilah parang besar dari balik jaket kulit. Menarik, tapi ingat satu hal, sayang. Gue juga bukan manusia biasa. Dari balik lehernya, tato ular yang melilit seolah bergerak. Levi bukan sekadar preman. Ia pemilik ajian hitam dari timur. Maryam menegakkan tubuhnya, nafasnya mulai berat, bukan karena lelah, tapi karena hawa panas dari tubuh Levi mulai terasa. Angin berputar aneh di sekitar mereka. Kalau kau pikir ajianmu bisa menakuti tanah ini, kau salah besar. Ini Banten, Levi. Di sini, kami tidak tunduk pada yang membabi buta. Levi tertawa kecil, lalu menatap tajam. Kalau begitu, kita lihat siapa yang pantas jadi penguasa pasar ini. Dan di tengah pasar yang becek dan penuh sayuran berserakan, 2 kekuatan kuno, lembu sekilan dan ajian ular hitam, bersiap bentrok. Rakyat kecil menyaksikan dengan napas tertahan, karena mereka tahu, ini bukan sekadar pertarungan 2 manusia, tapi perang antara kebaikan dan keserakahan yang sudah terlalu lama menguasai tanah mereka. Benturan pertama terdengar seperti petir membelah langit. Tongkat kayu pusaka Maryam menghantam parang Levi dengan kekuatan penuh. Dentumannya membuat beberapa genteng lapak bergetar. Tak ada yang menyangka, 2 kekuatan kuno benar-benar saling beradu di tengah pasar tradisional.
Pedagang yang masih bertahan berlari menyelamatkan diri. Beberapa ibu-ibu menangis sambil menyeret anaknya, sementara suara logam dan kayu terus bergema. Levi menyerang membabi buta. Gerakannya cepat, seperti ular yang menyelinap di antara celah. Setiap sabetan parangnya mengeluarkan hawa panas dan bayangan hitam yang melesat. Ajian ular hitam benar-benar hidup di dalam tubuhnya. Tapi Maryam tak gentar. Dengan kaki telanjang, ia berlari di atas genangan air dan pecahan sayur, menangkis setiap serangan. Aura lembu sekilan mulai mengendap di sekujur tubuhnya, membuatnya kebal terhadap luka biasa. Satu serangan menyasar leher Maryam, tapi ia menunduk dan memutar tubuhnya, menghantam rusuk Levi dengan siku. Lelaki Ambon itu terguncang beberapa langkah, namun tak roboh. Ia mengusap mulutnya yang berdarah, lalu tertawa. Bagus, bagus, ternyata benar kata orang. Keturunan Jawara Banten belum padam. Ia menjilat darah di bibirnya seperti binatang buas yang baru mencium aroma mangsa. Namun di balik keyakinan itu, Maryam tahu ia mulai kehabisan tenaga. Ajian lembu sekilan memang memberikan kekebalan dan kekuatan tubuh luar biasa, tapi hanya selama jiwanya tetap dalam kendali. Sedikit saja ia tersulut amarah, ajian itu bisa berbalik menyerap kesadarannya. Ia harus tetap tenang. Ia harus ingat pesan Mak Roh, kekuatan tanpa kendali hanyalah kutukan. Levi tidak menunggu. Ia menghunus parang ke arah kaki Maryam. Tapi, perempuan itu meloncat, memutar tubuhnya di udara dan mendarat di pundak lawan, lalu menghantam kepala Levi dengan tumitnya. Darah segar muncrat dari pelipis si preman, membuatnya jatuh terduduk. Beberapa preman yang masih tersisa mulai maju lagi, tapi Maryam hanya menatap mereka dingin, dan tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Ajian lembu sekilan mencapai puncaknya. Tiba-tiba, angin berhembus keras. Debu dan daun beterbangan di antara lapak-lapak pasar. Dari arah barat, suara tabuhan beduk terdengar samar, seolah langit sendiri memberi peringatan. Para penonton terdiam. Maryam mendekat ke Levi yang masih terduduk dengan napas berat. Kalau kau punya nyali, datang lagi, tapi jangan bawa rakyat kecil jadi tumbal, katanya dingin. Kau preman, tapi aku pejuang. Kita beda jalan. Levi menatapnya dengan mata merah. Ia tahu ia kalah, kali ini. Tapi wajahnya menyimpan dendam yang dalam. Belum selesai, sayang, ini baru pemanasan, gumamnya lirih sebelum pingsan. Anak buahnya buru-buru menyeret tubuh tuannya pergi, meninggalkan pasar yang kini porak-poranda, tapi bebas. Maryam berdiri di tengah kerusakan. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Tapi di balik semua luka, ada secercah cahaya. Pasar telah diselamatkan untuk sementara. Namun ia tahu, Levi akan kembali. Dan kali berikutnya, ia mungkin tak datang sendiri. Perang baru saja dimulai, dan Maryam harus bersiap lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia harus menggali lebih dalam lagi warisan leluhurnya. Karena lawannya, bukan hanya Levi. Malam itu, hujan turun pelan di atas rumah panggung peninggalan Mak Roh. Di dalam, Maryam duduk bersila di depan pusaka tua, keris berlumur karat, kain kafan lusuh, dan kitab beraksara pegon yang nyaris pudar. Ia belum tidur sejak pertarungan dengan Levi pagi tadi. Tubuhnya masih nyeri, tapi pikirannya lebih gelisah. Kemenangan itu terasa ganjil, seolah ada bagian dari dirinya yang tercerabut. Suara pintu kayu berderit, dan seorang lelaki tua bertubuh bungkuk masuk perlahan. Namanya Ki Masri, sahabat almarhumah Mak Roh sekaligus juru kunci ajian lembu sekilan. Ia menatap Maryam lama, lalu duduk di seberangnya. Kau sudah menggunakannya, ajian itu, ucapnya lirih. Maryam mengangguk. Tapi kenapa setelah pertarungan itu, dada saya terasa sesak, seperti ada yang marah di dalam tubuh saya sendiri. Ki Masri menarik napas panjang, lalu membuka kitab tua itu. Ajian lembu sekilan bukan sekadar ilmu kebal. Ia adalah warisan dari Jawara yang mati dikhianati. Rohnya haus keadilan, tapi juga menyimpan dendam yang tak pernah selesai. Jika penggunanya tak kuat menahan amarah, ajian ini bisa menelan jiwanya. Mendengar itu, Maryam menunduk. Hatinya terguncang. Ia tak pernah tahu, kekuatan yang ia banggakan bisa berubah jadi kutukan. Lelaki tua itu mengisahkan sejarah kelam. Leluhur Maryam adalah Raden Cakra, Jawara Banten yang dibantai Belanda karena menolak menjual tanah kepada penguasa. Dalam kematiannya, ia bersumpah tubuhnya boleh hancur, tapi kekuatannya akan hidup di darah keturunannya. Namun sejak itu, setiap pemilik ajian ini selalu berakhir tragis.
karena tidak mampu menahan gejolak emosi yang menjadi bahan bakar ajian tersebut. Aku tak ingin jadi seperti mereka, Ki, bisik Mariam lirih. Tapi kalau aku tak pakai ajian ini, orang-orang seperti Levi akan terus memangsa rakyat kecil. Ki Masri menatapnya dengan mata basah. Kau harus lebih dari sekadar pewaris kekuatan. Kau harus jadi penakluk kutukannya. Caranya cuma satu, kau harus berdamai dengan dendammu sendiri. Petir menyambar di luar, dan seolah jadi pertanda, pintu rumah terbuka oleh angin. Kitab di depan mereka terbuka sendiri ke halaman terakhir. Di sana tertulis, ajian ini tak bisa dikalahkan oleh kekuatan luar, tapi hanya oleh terang dalam diri pemiliknya. Mariam membaca, berulang kali, mencoba memahami. Mungkin inilah waktunya untuk mengenal dirinya sendiri, bukan sekadar melawan preman pasar. Di tengah hening malam, Mariam bangkit dan berdiri di depan jendela. Hujan membasahi wajahnya, tapi hatinya mulai terang. Ia tahu, pertarungan berikutnya akan lebih berat. Bukan hanya karena Levi, tapi karena dirinya sendiri. Jika ia gagal menjaga kendali, ajian ini bisa menjadi pedang bermata dua, yang bukan hanya melukai musuh, tapi juga menghancurkan jiwanya. Dan di kejauhan, di sebuah rumah gelap di pinggiran pelabuhan, Levi duduk di depan seseorang bercadar hitam. Saya sudah bilang, perempuan itu bukan manusia biasa, katanya. Sosok bercadar mengangguk pelan, suaranya berat dan dingin. Kalau begitu, waktunya kita panggil yang dari timur. Yang bukan manusia, dan bukan juga iblis sepenuhnya. Kabut menyelimuti pelabuhan Banten saat sebuah kapal kayu tua bersandar perlahan di dermaga tua. Di atasnya, berdiri seorang lelaki tinggi dengan sorot mata kelam dan rambut gimbal yang menjuntai hingga pinggang. Namanya dikenal dalam bisik-bisik dunia gaib, Datu Manggurebe, dukun hitam dari seram timur yang konon bisa memanggil arwah leluhur dan memanipulasi alam. Levi berdiri menyambut di ujung dermaga, menunduk hormat, meski dalam hati ia tahu, ia telah memanggil sesuatu yang tak bisa sepenuhnya dikendalikan. Perempuan itu membawa ajian leluhur, darahnya harum bagi para penunggu dunia bawah, bisik Datu Manggurebe sambil mengendus udara malam. Suaranya serak seperti desiran daun kering. Aku bisa meruntuhkannya, tapi harganya bukan uang. Aku ingin kepalanya, dan matanya, jangan diapa-apakan. Aku akan menyimpannya untuk ritual. Levi hanya mengangguk, ia tak peduli harga yang harus dibayar, asal Mariam tersingkir dari Banten. Sementara itu, Mariam tengah bersemedi di tepi sungai Cisadane. Tubuhnya berbalut kain putih, matanya terpejam, dan pikirannya melayang pada suara-suara masa lalu. Ia mendengar jeritan makroh, tawa sinis para preman, dan bisikan dari dalam tubuhnya sendiri. Lembu sekilan terus berdenyut, memanas seiring amarah yang ia tekan dalam-dalam. Tapi malam itu berbeda, ia merasa, ada yang mengintai. Bukan manusia, bukan pula makhluk dari dunia biasa. Benar saja, dari semak-semak, asap hitam muncul perlahan, membentuk siluet wanita tua tanpa wajah. Makhluk itu merangkak cepat ke arahnya, tapi sebelum sempat mendekat, cahaya keemasan dari tubuh Mariam memancar dan membakar makhluk itu menjadi abu. Ia tersentak dari meditasinya, tubuhnya basah oleh peluh, dan dadanya sesak. Apa itu barusan? Gumamnya, tapi di dalam hatinya, ia tahu. Musuhnya kini bukan hanya daging dan tulang, tapi juga roh-roh jahat yang telah dibangkitkan. Di tengah malam, Mariam menemui Ki Masri. Lelaki tua itu pucat, seolah tahu apa yang akan ia katakan. Dukun itu sudah datang, iya. Bisiknya, Mariam mengangguk pelan. Aku tak pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya, dan aku merasa, itu baru permulaan. Ki Masri menatap langit, lalu berkata dengan suara lirih, kalau Datu Manggurebe sudah datang, maka kita tak bisa hanya mengandalkan ajian. Kau harus ke Gunung Karang, temui yang menjaga pusaka pertama lembu sekilan. Hanya dia yang bisa memberimu perlindungan sejati. Tanpa menunggu fajar, Mariam bersiap berangkat. Ia berjalan seorang diri ke arah Gunung Karang, mendaki jalur setapak yang licin dan penuh semak berduri. Tapi langkahnya tak goyah. Setiap luka di kakinya hanya menguatkan tekadnya. Di hatinya, ia tahu, untuk menjaga pasar, menjaga rakyat, dan menjaga warisan para jawara, ia harus menantang bukan hanya manusia, tapi juga kegelapan itu sendiri. Di sisi lain kota, Levi memandang langit malam sambil tersenyum. Ayo, Mariam, larilah sejauh yang kau bisa, gumamnya. Di belakangnya, Datu Manggurebe duduk bersila, membacakan mantra dalam bahasa leluhur yang tak lagi dikenal.
Tanah di bawahnya berguncang pelan, dan dari balik bumi, tangan-tangan hitam mulai muncul satu persatu. Pasar Banten belum pernah melihat kegelapan seperti ini. Dan perang antara warisan terang dan kekuatan hitam, kini benar-benar dimulai. Langit Gunung Karang diselimuti kabut tebal saat Maryam menapaki lereng terjal yang nyaris tak tampak ujungnya. Nafasnya memburu, tubuhnya luka-luka, tapi semangatnya menyala seperti bara yang tak padam. Setiap langkah adalah pertaruhan, antara hidup dan mati, antara warisan dan kehancuran. Hutan di sekelilingnya sepi, tapi hawa dingin menusuk tulang seolah memperingatkan bahwa ia tidak sendirian. Tiba-tiba, dari balik pepohonan tua, muncullah seorang perempuan tua berpakaian serba hitam dengan selendang merah darah di lehernya. Matanya tajam seperti burung hantu, dan suaranya berat seperti batu yang digerus sungai. "Kau pewaris Lembu Sekilan?" tanya perempuan itu. Maryam menunduk sopan. "Saya ingin belajar, saya ingin melindungi yang lemah, dan menaklukkan kegelapan yang telah datang ke tanah ini." Perempuan itu tak menjawab, ia hanya berbalik, memberi isyarat agar Maryam mengikutinya ke dalam goa batu yang tersembunyi. Di dalam goa, terdapat sebuah ruangan sempit dengan batu datar di tengahnya. Di atas batu itu, tergeletak sebilah tombak tua yang bersinar samar. "Inilah pusaka pertama Lembu Sekilan," ujar sang penjaga. "Tombak ini bukan untuk membunuh, tapi untuk menguji jiwamu. Kau ingin mengalahkan musuh, tapi apakah kau bisa mengalahkan dirimu sendiri?" Maryam menggigit bibir. Ia tahu, pertanyaan itu lebih berat dari pertarungan fisik manapun. Tiba-tiba, dinding goa bergetar, dan bayangan hitam keluar dari tubuh Maryam sendiri, bayangan dirinya yang penuh amarah, dendam, dan kebencian. Sosok itu tertawa sinis. "Kau pikir bisa jadi pahlawan? Kau cuma anak petani yang dibakar dendam." Bayangan itu menyerang, dan Maryam harus bertarung bukan dengan tangan, tapi dengan hati. Ia menahan air mata saat sosok itu menusuk sisi rapuhnya, trauma masa kecil, ketakutan akan kesepian, dan luka karena kehilangan roh. "Cukup," teriak Maryam, memeluk bayangan itu. Ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena menerima bagian tergelap dari dirinya. Bayangan itu menghilang, dan tombak di atas batu bersinar terang. Sang penjaga tersenyum tipis. "Kau lulus. Sekarang kau bukan hanya pewaris ajian, tapi penguasa atas jiwamu sendiri." Tombak itu pun melayang ke tangan Maryam, menyatu dengan kekuatan Lembu Sekilan yang kini telah bersih dari dendam. Di luar goa, petir menyambar. Langit Banten menghitam. Dari kejauhan, suara ledakan terdengar dari arah pasar. Ki Masri muncul dari balik kabut, terengah-engah. Pasar diserang, makhluk-makhluk hitam itu muncul dari bawah tanah. "Levi, dia membawa bencana." Maryam mengepal tangannya, tombak di punggungnya bersinar. "Kalau begitu, waktunya aku turun gunung." Langkahnya mantap menuruni Gunung Karang. Kini ia bukan sekadar Maryam, cucu dari Meroh. Ia adalah penjaga warisan, cahaya terakhir dari tanah Jawara, dan satu-satunya harapan melawan kegelapan yang siap melumat Banten. Langit Banten memerah, seakan matahari enggan terbit menyaksikan apa yang sedang terjadi. Pasar yang dulu penuh tawa dan hiruk pikuk kini berubah menjadi medan perang. Bangunan hangus, bau darah bercampur asap, dan jerit warga terdengar bersahutan. Dari bawah tanah, makhluk-makhluk hitam bermata merah memanjat keluar, menyerbu setiap sudut pasar dengan ganas. Di tengah kekacauan, Levi berdiri di atas puing ruko, tertawa puas melihat ketakutan yang meraja. "Lihat, Maryam, inikah pasar yang ingin kau lindungi?" teriak Levi, tangannya menggenggam keris pemberian Datu Manggurebe. Di belakangnya, dukun itu terus melantunkan mantra dalam bahasa kuno, membuat tanah bergetar dan langit retak. Energi kegelapan membumbung dari tubuhnya, membentuk sosok naga hitam yang melayang di langit. Orang-orang berlarian mencari perlindungan, tapi tak ada tempat yang aman. Pasar telah berubah menjadi neraka. Tiba-tiba, angin berputar kencang, dan suara dentingan tombak menggema di udara. Dari ujung jalan pasar, Maryam melangkah mantap, tubuhnya menyala keemasan, dan di tangannya, tombak Lembu Sekilan berdenyut seperti jantung hidup. Matanya tajam, penuh api keberanian. "Levi, ini bukan hanya tentang pasar, ini tentang siapa yang pantas menguasai tanah leluhur." Teriaknya, suaranya menggema mengalahkan gemuruh badai. Levi melompat turun, kerisnya siap. Tanpa basa-basi, keduanya saling menyerang. Tubrukan dua ajian, Lembu Sekilan dan keris hitam Ambon, menggetarkan tanah, memecahkan kaca,
dan membuat makhluk-makhluk hitam menjerit kesakitan. Pertarungan berlangsung sengit, darah mengucur dari lengan Maryam, tapi ia tak mundur. Dendammu adalah racun, Levi. Aku bertarung bukan karena benci, tapi karena cinta. Bentaknya sambil menghantam dada Levi dengan ujung tombak. Di atas ruko, Datu Manggurebe mengerang marah. Ia melompat ke medan tempur, membentuk lingkaran api hitam di sekeliling Maryam. Kau kira bisa menang hanya dengan cahaya? Aku adalah malam itu sendiri, raungnya. Tapi Maryam tak gentar. Ia menusukkan tombak ke tanah, memanggil kekuatan leluhur. Cahaya putih membumbung dari dalam bumi, memecah lingkaran api dan menghanguskan makhluk-makhluk hitam satu persatu. Warga yang bersembunyi mulai keluar, menyaksikan bagaimana satu perempuan menantang dua kekuatan tergelap yang pernah datang ke Banten. Ki Masri dan para pedagang mulai ikut bertarung, memukul dengan bambu, kayu, dan semangat yang bangkit kembali. Banten milik rakyatnya, bukan milik kegelapan, seru Ki Masri. Perlahan, pasar yang nyaris musnah mulai menunjukkan secercah harapan. Levi yang terluka parah merangkak menjauh, matanya penuh ketakutan. Tak mungkin, kau hanya perempuan warung, gumamnya. Tapi Maryam berjalan mendekat, menatapnya dalam-dalam. Dan perempuan warung ini, telah menjadi penjaga Banten. Dengan satu hentakan tombak ke tanah, gelombang cahaya menyapu tubuh Levi dan Datu Manggurebe, menghancurkan ikatan kegelapan mereka hingga lenyap tak bersisa. Namun saat cahaya mereda, Maryam jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar, darah menetes deras. Pertempuran belum sepenuhnya usai, dan dalam dadanya, ia tahu, pengorbanan yang lebih besar mungkin masih menanti. Maryam terhuyung, tombak di tangannya bergetar, matanya mulai kabur. Darah yang mengalir dari luka di perutnya membuat tanah basah dan berwarna merah gelap. Di sekelilingnya, pasar Banten perlahan hidup kembali, warga berhamburan membantu satu sama lain, membersihkan puing, dan memeluk keluarga mereka. Tapi tubuh Maryam tak sanggup berdiri lagi. Ia jatuh berlutut di tengah pasar, napasnya satu-satu, seperti api lilin yang nyaris padam. Ki Masri berlari menghampiri, wajahnya pucat. Maryam, tahan, kau sudah menang. Kau harus tetap hidup, teriaknya, mengguncang tubuh perempuan muda itu. Tapi Maryam hanya tersenyum lemah, memandang langit yang mulai cerah, seolah mentari tahu bahwa pahlawan sejati telah menepati janjinya. Pasar ini, sudah selamat, Ki. Makro pasti bangga, bisiknya lirih, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tiba-tiba, dari langit yang membiru, cahaya putih turun perlahan. Suara halus terdengar, seperti bisikan embun pagi. Anakku, waktumu belum selesai. Cahaya itu menyelimuti tubuh Maryam, mengangkatnya sedikit dari tanah. Luka-lukanya mulai sembuh, dan tombak lembu sekilan bersinar terang sebelum meleleh perlahan, kembali ke tanah Banten, tempat asalnya. Suara leluhur pun menghilang, meninggalkan keheningan sakral. Semua yang hadir menyaksikan itu terdiam. Tak ada yang berani bicara. Seakan mereka baru saja menyaksikan mukjizat turun dari langit. Ketika cahaya menghilang, Maryam berdiri, lemah namun tegak. Ia menatap Ki Masri dan warga lainnya. Ini bukan kemenangan seorang, ini kemenangan semua. Banten selamat bukan karena aku, tapi karena kita tak pernah menyerah, ucapnya dengan suara serak namun tegas. Beberapa hari kemudian, pasar Banten bangkit perlahan. Warga membangun ulang kios, anak-anak kembali berlarian, dan senyuman kembali muncul di wajah mereka. Nama Maryam menjadi legenda, namun ia sendiri kembali ke jalan setapak menuju Gunung Karang, meninggalkan pasar dengan pakaian sederhana dan senyum yang tenang. Masih banyak kegelapan lain di luar sana, katanya pada Ki Masri saat pamit. Dan aku harus siap menyalakan cahaya dimanapun itu muncul. Di punggungnya, tak ada lagi tombak. Tapi dalam dirinya, ajian lembu sekilan telah menyatu dengan jiwanya. Ia bukan lagi sekadar Maryam, cucu penjual sayur, tapi lambang perlawanan bagi seluruh perempuan yang ditindas, seluruh rakyat yang dizalimi. Langkahnya pelan tapi pasti, menuju hutan, gunung, dan tanah-tanah yang mungkin kelak membutuhkan tangannya. Dan pada malam yang sunyi di pasar Banten, orang-orang kadang melihat cahaya putih menari di antara pepohonan jauh di kaki gunung. Konon, itu adalah Maryam, sang penjaga dari tanah Jawara, yang akan kembali bila keadilan sekali lagi diinjak oleh kekuasaan dan kegelapan. Karena legenda tak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu dipanggil kembali.